Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah mencoba sifon, boleh dicoba ya, karena metode ini apa ya? Memang ribet guys, tapi bisa menghasilkan taste yang sungguh-sungguh kita inginkan ya. Nah, ini adalah ketika air mencapai titik didihnya. Dia akan langsung naik ya, secara perlahan. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa langsung mulai diaduk. Nah, dan terlepas. Panas. Nah, saya paling takut ketika mematikan guys. Nah, ini langsung turun ya. Oke, ini dia sifon kita sudah jadi guys ya. Lihat kemurniannya. Aromanya sendiri. Oke, pagi ini, hari ini, kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di live Instagram Taman Delta dengan tema review produk ya. Kali ini kita akan mereview produk, salah satu produk yang cukup eksotis ya dari kita, datang dari timur Indonesia. Ini adalah Papua Wamena. Papua Wamena ini pegunungannya apa ya? Pegunungannya Jaya Wijaya. Itu di pegunungan Jaya Wijaya, Papua Barat guys ya, Papua Barat. Untuk kopinya ini sendiri, ketinggian tanamnya ada di sekitar 1200 sampai 1600, walaupun Jaya Wijaya itu 2000 lebih ya, tapi keberadaan tanaman kopinya di sana itu di ketinggian 1200 sampai 1600. Oke ya, dan kali ini saya akan memadukan keeksotisan Arabica Wamena ini dengan cara seduh, metode seduh yang cukup eksotis juga ya, yaitu sifon guys. Sifon ini tidak bisa digolongkan menjadi simple coffee ya, karena ini ribet kopi. Ngopi aja ribet, tapi ya, hasil yang didapatkan memang bisa memuaskan karena hasil maksimal didapatkan dari proses yang sulit juga guys. Oke, langsung aja ya. Untuk sifon saya biasa menggunakan rasio di 1:13 atau 1:15 ya, karena apa ya, karena air yang naik dan air yang kontak dengan kopi itu memiliki suhu yang tinggi ya, yaitu suhu didih 100 derajat Celcius ya. Maka dengan rasio 1:13 kita menginginkan rasa yang kuat ya, didapatkan dari ekstrak kopinya. Oke, langsung aja kita blender dulu ya guys. Mungkin saya flash dulu aja, pakai tangan lebih nikmat. Mungkin ini enak apa ya, enak fokus ke konten malah oke. Kita gunakan 15 gram biji kopi. Ya, sini terlihat green size-nya itu medium coarse ya. Medium coarse, dan filter yang saya gunakan untuk sifon kali ini kain ya. Nah, ada dua tipe filter untuk sifon, yaitu metal dan kain. Nah, untuk rekomendasi sebenarnya bagus yang kain, bagus yang metal ya. Karena apa? Kalau metal itu tidak meninggalkan rasa dan aroma yang bisa ditimbulkan dari kain tuh, kayak apa gitu kalau nyucinya nggak bersih. Nah, kali ini langsung aja. Di sini ada kompor ya. Kompor ini isinya spiritus. Kemudian di sini saya akan timbang air.
Kali ini kita gunakan 115 saja guys. Di sini maka akan menggunakan 15 kali 15 itu 225. Iya, 225 guys. Nah, sekedar info juga, wamena ini sendiri proses pasca panennya itu semi wash ya. Semi wash itu ada proses pencucian tapi tidak terlalu banyak kontak dengan air. Jadi ketika panen terus dicuci ya, dicuci itu cuci pertama itu untuk sekaligus memisahkan kopi yang sudah matang dan belum matang. Yaitu akan, yang kalau matang itu akan tenggelam, yang belum matang akan mengapung. Dan apa sih, mungkin ada yang tanya ya, apa sih bedanya full wash dan semi wash? Nah, kalau semi wash itu proses pencuciannya ada hanya sekali ya, itu sebelum dikupas. Nah, sedangkan yang full wash itu setelah dikupas, dipisahkan dengan kulit tanduk, itu dicuci lagi sebelum masuk ke pengeringan. Nah, dari segi rasa, perbedaan dari semi wash dan full wash itu ada di lebih ke body ya, body dan sweetness. Kalau ke semi wash itu lebih memiliki body, jadi untuk espresso base ya itu lebih cocok menggunakan semi wash. Nah, sedangkan full wash itu memiliki body yang light, clean. Nah, itu cocok sekali untuk metode manual brewing. Nah, ini kita langsung aja menyalakan api. Ya, karena spiritus ini adalah cairan yang cukup mudah terbakar. Oke, langsung kita taruh di bawah. Nah, ini langsung kita siapkan dulu filternya, cemplungkan guys. Waduh, tidak pas. Nah, metode sifon ini juga sering sekali digunakan untuk riset-riset kopi di luar sana, dan ini memang mengadopsi destilasi ya. Untuk di laboratorium kimia itu banyak sekali seperti ini proses destilasi. Nah, jadi air yang bisa naik ke chamber atas ini itu adalah air dengan partikel terkecil atau sudah menjadi uap ya. Nah, ketika kontak dengan kopi ya, itu akan merasuk secara perlahan dan mengekstraksi secara maksimal juga guys ke dalam bubuk kopi, sehingga dapat menghasilkan rasa yang lebih, kalau bisa dibilang flavor akan lebih muncul, kemudian acidity akan lebih tinggi seperti itu. Jadi secara intensitas semua flavor atau body itu akan lebih meningkat ya, karena ekstraksi lebih maksimal. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah mencoba sifon, boleh dicoba ya, karena metode ini memang ribet guys, tapi bisa menghasilkan taste yang sungguh-sungguh kita inginkan ya. Kita tunggu ya, awalnya menunggu airnya mendidih sehingga bisa naik ya, melewati pipa yang kecil ini di bawah. Oke, cukup. Mungkin belum. Oke, kopi kita masukkan terakhir ya, karena supaya tidak terlalu lama ya, karena ini kan panas ya, di sini tuh panas di chambernya ini. Nah, itu supaya tidak terjadi penguapan ya, karena di sini sama sekali tidak ada seperti namanya blooming atau yang mengeluarkan CO2. Mas, mau tanya, kalau untuk sifon metode itu tadi kan rasio 1:13, untuk recommended rasio yang pas berapa ya Mas kira-kira? Oke, kalau recommended ya, dan aman untuk semua kopi, yang bisa digunakan untuk semua kopi. Kali ini kasusnya kita menggunakan wamena itu, jadi kita gunakan 1:15. Nah,
Yaitu rasio yang paling umum dan paling aman ketika digunakan untuk semua kopi itu 1:15. Jadi tidak terlalu pekat dan tidak terlalu encer. Kalau bisa juga 1:18, cuman yaitu untuk peminum kopi yang bisanya menikmati kopi yang light seperti itu guys. Lutfi Pranantoi Baba FHRL. Nah ini mulai naik ya, si air mulai naik. Langsung aja kita masukkan supaya si kopi terekstraksi secara perlahan. Si air. Si kopi ya, si kopi. Nah ini kemudian kita ratakan supaya ketika kontak dengan air pertama kali itu merata guys ya. Nanti ketika benar-benar mendidih, air benar-benar mendidih dan bisa menguap ke atas itu cepat sekali naiknya. Nah itu harus kita perhatikan. Oh iya, ini metodenya sama dengan mocha pot ya. Bisa lebih tricky ketika airnya sudah disiapkan. Yang sudah disiapkan itu airnya sudah panas. Nah tapi esensinya dan maksimalnya dari destilasi itu lebih baiknya dari suhu air dengan suhu ruang. Nah kan ini benar-benar belum ada air yang naik ya. Tapi begitu nanti si air sudah mencapai titik didihnya yaitu 100 derajat, itu akan cepat sekali untuk naik ke chamber atas nih. Dan dibantu oleh tekanan ya, tekanan pergerakan tekanan itu dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah ya. Jadi chamber atas ini memiliki tekanan yang rendah dan di bawah ini benar-benar ketika mencapai suhu titik didihnya air, nah itu tekanannya juga tinggi guys. Nah tingginya berapa? Pokoknya tidak setinggi harapan kita guys. Nah ini ya, mulai terlihat ya. Ini sebentar lagi akan cepat sekali. Oke, untuk tahap terakhir ya, nanti setelah airnya menguap semua dan berada di atas ini, kita aduk sedikit ya supaya ekstraksinya lebih merata. Dan kita tunggu sekitar, nanti kita timer ya sekitar 1 menit, baru kita matikan apinya dan itu akan air kopi yang ada di atas ini akan turun guys. Jadi untuk membuat kopi dengan alat sifon ini cukup yang harus diperhatikan adalah kekencangan dari karet seal yang ada di tengah ini guys. Nah, ketika karet seal ini tidak kencang itu bisa meletup, mumbul guys. Akan naik, lepas. Nah itu bahaya sekali. Nah ini adalah ketika air mencapai titik didihnya, dia akan langsung naik ya secara perlahan. Nah ketika sudah seperti ini kita bisa langsung mulai diaduk. Kita bisa langsung mulai aduk ya. Kemudian kita timer sambil selalu diaduk guys supaya ekstraksinya merata. You can smell the aroma ya. Ya, karakter dari Papua Wamena ini sendiri itu memiliki tasting note seperti sweetness yang lumayan tinggi ya. Sweetnessnya tuh karakternya seperti sweet corn ya, jagung manis. Jadi manisnya tuh mild gitu guys, mild ya. Acidity-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian oke, ini cukup. Langsung kita beri kupluk nih. Nah, dan terlepas. Panas. Nah, saya paling takut ketika mematikan guys. Nah, ini langsung turun ya. Langsung turun ketika air sudah langsung api ketika langsung kita matikan, dia langsung turun. Kopinya langsung turun guys. Oke, seperti itu. Nah, yang paling menegangkan itu ketika mencapai
Karena panas. Ya guys, ya cukup menyulitkan saya. Ya itu, ini namanya ngopi ribet ya. Nah, tapi dari keribetan ini kita bisa memunculkan taste yang benar-benar maksimal. Dan ini tutupnya juga fungsinya sebagai untuk menaruh ini guys. Jadi tidak terlepas ya. Tinggal bisa berdiri dan kita bawa lari. Oke, ini dia sifon kita sudah jadi guys ya. Liquid yang dihasilkan dari Papua Wamena. Ya. Nah ini langsung aja kita masuk ke sesi icip-icip. Icip-icip ya. Saya ngopi sendiri nih guys. Walaupun sebenarnya banyak orang di sini. Nah, servingnya pun juga langsung bisa diberikan ke customer seperti ini ya. Monggo guys. Nah, seperti kayak gendulnya keras sakti dulu tuh. Ya. Langsung kita tuang guys. Lihat kemurniannya. Seperti ini hasilnya guys. Sangat-sangat memuaskan ya. Aromanya sendiri dominan sekali aroma sweet corn ya. Jagung manis. Karena ini memang prosesnya semi wash ya, agak mundur sih. Semi wash dan bodinya pun pasti bagus lah, kayak mouthfeel-nya tuh ada, nggak langsung hilang di lidah gitu guys. Mari ngopi guys, mari ngopi. Ini yang disebut ngopi ribet tapi kepuasan jasmani dan rohani itu terpenuhi guys. Istimewa ya. Bubuk kopi yang diekstraksi dengan air yang sudah didestilasi dan menjadikan partikel terkecil ya yang akan merasuk ke bubuk kopi, itu benar-benar menghasilkan kopi yang taste-nya itu secara intensitas benar-benar tinggi ya. Flavor, acidity, sweetness, dan body itu benar-benar muncul semua secara intensitas, itu tinggi semua. Nah, Papua Wamena ini juga tersedia di lapak kita ya, di online, yaitu semua marketplace sudah ada semua dan dijual per 200 gram seperti ini. Nah ini kita sudah memiliki izin Badan POM ya, BPOM dan halal guys. Oke, nah untuk harga bisa teman-teman cek sendiri di marketplace ya. Sekarang kita baca komen dulu. Recommended pakai rasio berapa mas dan pakai kopi berapa gram? Oke, untuk rasio sama ya, tadi 1:15. Time-nya waktu ekstraksi itu sekitar 5 menit. 5 menit itu sudah dengan pemanasan awal ya. Kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah ketika mengaduk, ketika semua air yang ada di labu bawah ini sudah naik, nah itu diaduk dan kita tunggu 1 menit. Nah itu adalah proses yang cukup penting karena akan memaksimalkan ekstraksi. Nah seperti itu. Aduh kadung agak sini. Untuk body robusta dan arabica apakah sama bang? Oh pasti beda. Ini ada giveaway nggak sih? Oh nggak ada ya. Makanya sepi. Oke, kalau untuk body arabica dan robusta itu pasti beda ya. Bedanya gini guys, kalau robusta itu memang bodinya tebal karena body itu gini. Ketika kita minum susu dan ketika minum air putih itu kan kemudahan kita untuk menelan atau rasa yang di mulut kita itu berbeda. Nah, berbeda dengan mouthfeel. Nah, kalau mouthfeel itu seperti cairan
seberapa lama cairan itu tertinggal di lidah kita. Nah itu mouthfeel dan body itu bedanya di situ. Kalau Arabica kebanyakan itu lebih ke mouthfeel, ya. Kalau Robusta itu lebih ke body. Jadi perbedaannya di situ. Sebenarnya tinggi rendahnya kalau untuk Arabica dan Robusta tidak bisa dibedakan karena emang kecuali kalau Arabica dengan Arabica. Berarti itu guys. Kalau untuk kopi ini saya rekomendasikan untuk langsung kopi kontak dengan air panas. Nah, salah satunya juga sifon. Ya tadi ya, destilasi air, kemudian naik, airnya panas masih di atas. Ketika dia bawah sudah dingin, juga langsung turun. Nah, itu kan langsung kontak dengan air panas. Oke, makasih Bang infonya. Sama-sama Bung FHRL 90S 90s. Oke, sekian dulu live kita pagi ini. Sampai jumpa di live berikutnya. Jangan lupa ngopi pagi ini guys. Terima kasih.